bersikaplah seperti orang yang mulia. Sif dzatana. Kam jada. Berapa banyak jada syakhsun, menjadi mulia seseorang, qad sama, yang telah naik, yang telah terkenal. Dum tayyiban. Dum dama yadumu. Dum apa? Dama yadumu. Dama yadumu. Madama. Kemarin apa? Madama. Hah? Tetap. Dum tayyiban, tetaplah, teruslah berbuat baik. Dum tayyiban, tetaplah menjadi orang baik. Dum tayyiban, tuqah, yang bertakwa. Bo, tinggalkanlah zolima, kezoliman. Sidratana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zidfi tuqadok zolima. Bersikaplah jadi orang yang terpuji. Berapa banyak apa seseorang yang mulia telah naik namanya. Tetaplah engkau menjadi orang yang baik dan bertakwa, tinggalkanlah kezaliman. Hebat ya ulama dulu tuh, kalau bikin singkatan pasti punya makna. Nggak kayak kita bikin singkatan asal aja, nggak ada maknanya. Ikhfa, jadi ikhfa apa? Ikhfa apa? Menyamarkan. Ikhfa dalam hukum tajwid itu nyamar apa yang disamarkan? Hah? Coba pengertian ikhfa itu apa? Coba angkat tangan. Mana? Masih ada 2000 lagi. Ikhfa itu apa? Dalam ilmu tajwid ikhfa itu apa? Ikhfa ini hukumnya ikhfa itu apa sih? Zahra yang mana Zahra? Mana Zahra yang mana? Mana? Zahra pernah mondok? Pernah mondok? Hah? Pernah belajar? Hah? Pernah belajar belum? Pernah. Apa itu ikhfa? Samar. Apa yang samar? Apa? Ulangin, Fadil. Apa samar gak kedengeran? Kasih itu Mika, makasih Mika. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, itu dibaca samar. Yang samar itu apanya? Yang samar apanya? Suara nunnya. Misalnya min qablik, nunnya kedengeran nggak? Nunnya kedengeran nggak? Enggak. Min qablik mana nunnya? Min qablik ada nggak nunnya? Nah, karena ketemu kop jadi samar suara nunnya. Min qablik. Paham? Nah, itu begitu biar ngerti samar apanya yang samar, perasaannya yang samar. Tulisannya yang samar. Enggak, tulisannya tetap ada nun. Tanwinnya masih ada. Yang samar suaranya. Suara apa? Nun mati atau tanwin. Kapan? Kalau ketemu salah satu dari huruf ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Dikumpulkan dalam nazam Sidratana Kamjada Saksun Korsama Tuntayiban Sidri Tukodok Zolima. Malin denger doang aja hafal kamu ngaji tiap Sabtu. Nah, wa khafdi dan merendahkan. Khafdi merendahkan. As-saut suara. Rafa artinya naik ke tinggi. Khafat artinya rendah atau
Iya, rendah. Makanya kalau ngaji nahu, nanti ada kamu belajar nahu. Alamat rofa, alamat rofa. Rofa itu naik tinggi di atas. Apa alamat rofa? Dhammah. Dhammah itu apa? Berkumpul, bersatu. Apa tandanya sesuatu itu naik, sesuatu itu maju, sesuatu itu tinggi? Lihat aja jumlah yang berkumpul. Kalau banyak berarti bagus. Kalau mau tahu makanan enak apa enggak, lihat aja yang belinya. Kalau ngantri, berarti enak. Bakso terenak se-Asia Tenggara. Yang makan 2 orang. Ah, berarti gak enak itu. Judulnya doang. Nah, di sini ada Pak Prapto nih. Tukang alat-alat. Antri kan beli penuh banget. Kenapa? Murah. Tanda rofa itu dhammah. Dhammah apa? Berkumpul, bersatu. Tanda nasab, nasab itu tegak. Tegak. Tanda tegak itu apa? Sesuatu kalau tegak, kalau kuat, itu tandanya apa? Fathah. Fathah itu apa? Terbuka. Kalau nggak ada yang korupsi, kalau semuanya jujur, terbuka, kuat. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada rahasia. Fathah. Kalau belajar nahu, rofa alamat aslinya dhammah, nasab alamat aslinya fathah. Khofat, khofat itu di bawah. Dalam bahasa Arab, satu-satunya harokat yang di bawah cuman kasroh. Kasroh itu apa? Pecah. Tanda-tanda rendah itu bercerai-berai. Rumah tangga yang kualitasnya rendah pasti bercerai. Pendidikan yang kualitasnya jelek pasti habis muridnya. Pasti. Duit yang nilainya kecil pasti bercerai-berai. Receh. Kalau ratusan ribu mah gak kedengeran tan. Gitu. Dalam Alfiah, farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Farfa maka tegaklah kalian bidhammin dengan persatuan. Wansiban tegakkan oleh kalian. Fathan keterbukaan, wajur dan rendahkan oleh kalian, maksudnya tinggalkan oleh kalian kasron perpecahan. Kadzikrullah seperti zikirnya apa mengingat menyebutnya Allah abdahu kepada seorang hamba. Kalau Allah menyebut-nyebut hambanya, yasur maka hamba itu akan bahagia. Kita kalau zikir disebut nama kita oleh Allah di hadapan siapa? Para malaikat. Berarti hidup kita bakal mudah, menemukan kemudahan, kebahagiaan. Marfa' bidhammin wansiban fathan wajur aswan ka dzikrullahi abdahu yasur. Itu alfiyah. Ajinan hafal 1000 bait. Orang yang hafal alfiyah, kalau laki-laki dijamin istrinya cantik. Kalau perempuan dijamin istrinya ganteng. Itu sataran nih hafal alfiyah. Itu sataran nih hafal alfiyah. Bonus tadi itu mata, penting mah ilmunya. Jadi ilmu itu terkait, satu ilmu dengan ilmu lain itu terkait. Kamu harus menguasai banyak ilmu. Wasana dzukuru minha, dan akan kami sebutkan, dan kami akan menyebutkan minha darinya. Nyanya kemana? Nyanya kemana? Ahadith. Torofan. 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 Torfun itu ujung. Torfal ain. Torfal ain berarti kedipan mata. Torfal ain. Torof itu ujung. Torfan yasiron maksudnya sedikit. Nah, jadi banyak hadis akan kami ambil sedikit. Gitu. Torfan sedikit. Torfan ujung, yasiron sedikit. Isyaratan yang menunjukkan, sebagai petunjuk. Isyaratan sebagai petunjuk. Ila asliha kepada asalnya. Asalnya maksudnya hukum asalnya. Asalnya disebut hukum asalnya insya Allah. Qala Abul Hamid. Siapa? Al-Ghazali. Imam Ghazali itu namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad
Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Muhammad apa Ahmad? Qala Abu Hamid, berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu gelarnya Hujjatul Islam. Wa ghairuhu, dan selainnya minal ulama, dari kalangan ulama. Wa tariqul jam'i, dan cara menggabungkan. Wa tariqul jam'i, dan cara menggabungkan bainal akhbar, di antara al-akhbar. Apa akhbar? Akhbar apa? Ya, kabar itu apa? Kabar itu apa? Riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal athar. Athar itu apa? Riwayat dari salaf, ya, salaf, sahabat. Al mukhtalifah, yang berbeda-beda, fi hadza, dalam hal ini. Bab, perhatikan. Tadi kan dibilang bab ini tentang mengangkat suara, baca Quran. Membaca Quran dengan suara keras. Di dalam hadis-hadis banyak yang menyebutkan anjuran membaca Quran dengan suara keras. Tapi asar para sahabat, ulama salaf, itu justru menganjurkan membaca pelan-pelan. Ini gimana nih? Hadis Nabi nyuruh keras-keras, tapi sahabat dan tabi'in kok nyuruh pelan-pelan. Ini berbeda apa enggak nih? Bertentangan apa enggak? Bertentangan. Bertentangan bagi yang bodoh. Bagi ulama nggak begitu. Jadi saya ingat, perhatikan. Kalau ada hadis ternyata dikerjakan oleh ulama, kalau para ulama bertentangan dengan hadis, kita tidak boleh menentang ulama, tapi kita harus mencari penjelasan tentang hadis. Paham? Paham apa enggak? Jangan kamu langsung nyalahin ulama. Ulama itu paling tahu soal hadis. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, cara menyatukan, gimana nih hadis yang bertentangan bisa disatukan enggak? Biar jangan ditentang-tentangin, biar dua-duanya bisa dipakai. Imam Al-Ghazali menjelaskan, para ulama itu pinter-pinter. Imam Al-Ghazali ini dulu ada namanya Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili itu pendiri Thariqah Sadiliyah, yang turun-temurunnya di Indonesia sebagian berubah nama jadi Idrisiyah. Itu Syekh Abu Hasan As-Sadili itu pernah mimpi para nabi lagi berkumpul. Di situ ada Nabi SAW lalu berkumpul dengan para nabi-nabi. Karena para nabi itu fi kuburihim yusallun. Para nabi itu di kuburnya sholat. Bukti sejarahnya Nabi SAW waktu Isra wal Mi'raj, sebelum naik ke langit, Nabi memimpin sholat bersama para nabi di Masjidil Aqsa. Kenapa di Masjid Aqsa bukan di Makkah? Waktu Isra Mi'raj. Ayo. 10.000. Ini pertanyaan lumayan ya. Kenapa Nabi nggak sholatnya di Masjidil Haram bersama para nabi? Kok di Masjidil Aqsa? Ada banyak alasan, tapi satu aja alasan. Ayo. Makin bagus jawabannya, makin gede bayarannya. Kalau jawabannya berkaitan dengan masa kekinian, 50.000. Kamu ngaji sama saya, kaya kamu kalau pintar. Coba saya dulu ngaji begini sama guru. Kenapa? Alasan yang pertama, Masjidil Haram, di Masjidil Haram di Ka'bah masih banyak berhala-berhala. Alasan pertama. Alasan yang kedua, semua nabi kiblatnya ke Masjidil Aqsa.
Kiblatnya para nabi ke Masjidil Aqsa. Makanya Nabi memimpin sholat di Masjidil Aqsa. Yang ketiga, simbol persatuan umat adanya di Masjidil Aqsa. Jadi sekarang Masjidil Aqsa masih dikuasai Yahudi kan? Masih. Kapan umat Islam bisa menguasai Al-Aqsa? Itu berarti umat Islam sudah bersatu di seluruh dunia. Sekarang masih dikuasai umat Islam apa orang Yahudi? Yahudi masih dikuasai Israel. Banyak orang Palestina mau sholat dilarang-larang. Berarti umat Islam belum bersatu. Makanya itu isyarat supaya kita itu la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersungguh-sungguh ingin melakukan perjalanan sampai nabung-nabung kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram wa masjidi hadza. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. 3 masjid. Alhamdulillah mualim yang 2 masjid udah berkali-kali. Tinggal Al-Aqsa belum. Kalau mau pengen sholat di Masjidil Aqsa gampang kalau ketemu orang Israel. Kalau ditanya kamu orang Islam dari Indonesia, ya. Islamnya siapa? Gus Dur. Nah itu pasti boleh sholat. Gus Dur itu terkenal pembela Israel. Ya kalau kamu ikut Gus Dur, itu nggak bakal ditangkap sholat di Masjid Aqsa. Bisa masuk ke ziarah ke kuburan-kuburan para nabi. Kan di dalam Masjid Aqsa itu banyak kuburan para nabi. Banyak kuburan para nabi. Annal israra gimana cara ngamalin 2 hadis tadi? Katanya Nabi nyuruh baca keras lebih bagus. Tapi para ulama, sahabat justru pelan-pelan. Jam 9. Sedikit lagi. Penting ini. Gimana caranya? Cara mengamalkan dua-duanya, kata Imam Al-Ghazali, tidak bertentangan hadis itu. Akhbar maupun asar, kedua hadis itu tidak bertentangan. Yaitu annal isra, bahwa al-israr apa? Jadi apa israr? Sir itu sir. Sir itu apa? Pelan-pelan. Al-israr baca pelan-pelan. Suaranya yang pelan-pelan, bukan bacanya pelan-pelan. Suaranya disembunyikan. Al-israr ab'adu minar riya, lebih jauh dari riya. Orang yang baca pelan-pelan lebih selamat dari riya. Afdalu, lebih utama, fi haqqi, pada haknya, man, orang yakhafu dzalika, yang takut akan hal itu. Orang yang gampang riya lagi sholat Allahu Akbar, niatnya mau baca kul ya kafirun. Tahu ada makmum di belakang ditepuk, langsung berubah jadi tabarok. Kenapa? Supaya dianggap hafal Quran. Nah orang-orang model gini pelan-pelan aja bacanya. Lagi baca Quran, nah lagi santai-santai baca Quran, pelan-pelan apa? Lagi baca Quran, enak-enak baca Quran dengan suara yang kedengeran. Datang orang apa? Wah calon mertua nih. Nah, dia bagus-bagusin bacaannya. Nah ini orang riak model begini, mendingan pelan-pelan aja. Biar dia selamat dari ria. Karena ria itu dosa besar ya. Ria itu dosa besar. Ria itu syirik. Syirik yang tersembunyi. Kau menyembah Allah, tapi kau meminta balasan selain kepada Allah. Fa'illam yakhafir riya, maka jika tidak takut riya, lam yakhaf, tidak takut riya, enggak takut riya, fal jahru, maka dibaca kencang, terang-terangan, jahar, warafu saut, dan keras, afdalu, lebih afdal. Jadi kalau orangnya tulus-tulus kayak siapa? Habibi, mana Habibi? Habibi, mana Habibi? Habibi, Habibi.
Hah? Sakit? Sakit apa? Bisul. Bisul. Allah, berarti udah jadi santri. Nah, kamu orang yang belum bisulan belum jadi santri. Harus bisulan di pondok. Itu buang darah kotor. Bisul. Nah, di mana ya bisulnya? Hah? Di pantatnya. Emang biasanya yang bisul itu pantat karena kotor. Bukan duduk asal-asalan. Apalagi kalau nggak cebok. Wah. Li'annal amala fihi li'annal amala fihi karena amal fihi di dalam baca jahar aksar lebih banyak. Nah, orang kalau baca keras tuh coba baca pelan. Dengar baca pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pasti kerjaannya lebih banyak yang dibaca keras. Karena baca keras tuh dia harus tekan jantungnya apa? Paru-parunya, angkat suaranya, matanya, telinganya, fokus pikirannya daripada yang baca pelan. Itu karena tajwidnya juga pasti yang baca keras lebih tertata, lebih tertib daripada yang baca pelan. Jadi ini soal hati, tinggal kembali ke diri kamu yang tahu diri kamu. Kalau ria pelan-pelan aja. Nah, tapi kalau nggak ria baca kencang. Syiar. Kalau sambil harus kencang. Kamu harus kencang karena kamu malu. Kamu malu itu kencang bacanya. Kamu malu sama siapa? Wali anna dan karena faidatahu ke faidahnya, manfaatnya, faidahnya tata ada ila ghairihi menjalar. Tata ada itu sampai menjalar ila ghairihi kepada yang lain. Coba kalau orang bacanya keras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dengar 10 orang, dapat pahala enggak 10? Dapat. Satu ayat, satu cahaya. Coba. Coba kalau bacanya pelan, buat diri dia doang. Faidahnya sedikit. Kalau baca kencang faidahnya kepada orang lain. Wa naf'ul muta'addi dan manfaat yang menular, manfaat yang menjalar, yang menular afdalu minal lazim, lebih baik daripada yang lazim. Lazim itu tetap enggak menular. Nah, itu dulu ya. Ada lanjutannya nanti besok. Jadi khobar, menurut khobar dalam hadis-hadis khobar dari Nabi banyak anjuran membaca Quran dibaca keras. Tapi faktanya tidak sedikit para sahabat menyuruh baca Quran pelan-pelan. Ini hadis bertentangan apa enggak? Tidak bertentangan. Dibaca keras dianjurkan bagi orang yang hatinya bisa menjaga keikhlasan. Bagi mereka yang gampang ria, hendaknya dipelan. Dari sisi manfaat, membaca keras lebih banyak manfaatnya, lebih utama karena bisa memberi kebaikan kepada orang banyak. Al-jahiru bil Quran, al-jahiri bis sedekah. Orang yang baca Quran terang-terangan seperti bersedekah terang-terangan. Betul? Satu soal sebagai penutup. Bacain satu hadis hari ini yang kita hafalkan. Imam. Hah? Salah apa benar tegang? Salah. Kurang benar, banyak huruf yang ketukar. Coba lagi. Banatlah. Nunjuk banin 3 orang susah. Banat. Dinda. Benar? Salah. Benar apa salah? Kasih.
Ini mic di belakang aja nih, panas. Nah. Dua 2000 pertama. Tadi habis 2000 pertama, ini berarti 2000 kedua. Hah? Ya, adalu 'alal khairi kafa'ilihi. Nah, 2000 kedua udah dapat. 2000 ketiga, sebutkan 3 mufradat hari ini. Berat dulu. Badin udah pasti bisa. 3 mufradat hari ini. Ada? Banin, Samil, Umurun, Naami, apa? Unta merah. Terus asyak, syak. Nah, apa syak? Ragu. Apalagi asai, apa? Orang yang berusaha. Dah, 2003. Ah, lagi soalnya. Sebutin ayat yang menyatakan tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan dan kebaikan. Nah, 2004. Yang keempat. Ayo. Banat ada banat? Ada banin. Nah, apa? Terus. Pada yang polibu. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahasa Arabnya